Jadi dimulai di tahun 2009 itu ada joint riset bersama antara Korea, Jepang, dan Indonesia. Dan itu yang pendiri-pendiri Lyon itu terlibat di dalamnya. Gitu. Nah, setelah dalam prosesnya kemudian orang-orang ini, para pendiri ini kemudian melihat bahwa karena asbes berhubungan dengan isu K3, kesehatan keselamatan kerja, tidak ada yang terlalu menaruh perhatian kepada isu ini, akhirnya kemudian membuat organisasi yang khusus bicara K3 dan kemudian mengambil isu asbesnya. Jadi memang joint riset inilah yang kemudian memicu, mendorong kita untuk ikut ambil dalam kampanye asbes di Indonesia dan di dunia. Nah, baru kemudian tahun 2010-nya kita menginisiasi Indonesia Ban Asbestos Network, jaringan pelarangan asbes di Indonesia. Target kita dalam kampanyenya ini adalah membuktikan bahwa penyakit ini ada, korban-korbannya ada. Dan karena itu memang ini harus dilarang karena korbannya sudah ada, penyakitnya memang benar-benar ada gitu. Terus kemudian dari pemeriksaan kesehatan secara umum itu ada 5 orang yang ditindaklanjutin dengan pemeriksaan lanjutan. Nah, dari 5 orang inilah kemudian dibawa ke hasilnya, mereka melakukan CT scan, CT scan, dan hasilnya kita bawa ke teman-teman di internasional, dan mereka menyatakan itu 2 orang ini terkena asbestos tahap awal. Tapi dari situlah kita tahu bahwa penyakit asbesnya ada, orang yang terpapar asbes itu ada, dan mereka bukan orang sakti, tapi mereka tidak diakui penyakitnya, itu saja. Kan artinya mereka memang ketika masih muda tenaganya diambil, ketika sudah tua dan penyakitan dibiarkan saja, kan kayak gitu. Tahun 2016 ada 20 orang yang ikut terlibat, itu dari Cibinong dan dari Kerawang. 10 dari 20 itu terkena asbes, penyakit asbes. Nah, kemarin kita undang lagi ada 5 orang yang terlibat. Itu, ini saya perlu cek datanya. 3 itu terkena asbes, penyakit akibat asbes. Artinya sebenarnya banyak gitu ya. Artinya sebanyak angka 10 yang dari 20 dan angka 3 dari 5 ini sebenarnya kan hanya puncak-puncaknya saja yang dicari, karena sekian banyak orang yang bekerja di situ, berapa banyak sudah kan gitu. Kalau kita ngomongin kesehatan dan keselamatan kerja, ada yang namanya hierarki pengendalian bahaya. Yang paling tinggi itu adalah menghilangkan bahan-bahan atau menghilangkan bahayanya. Yang paling rendah itu adalah penggunaan alat pelindung diri. Cara yang paling efektif adalah menghilangkan bahayanya. Dalam konteks asbes, bahayanya harus dihilangkan, asbesnya harus dihilangkan. Satu persatu para penikmat dari ekonomi asbes ini, satu persatu mulai beralih. Kanada kemudian berhenti memproduksi. Terakhir Brazil. Nah, yang paling besar saat ini Rusia. Kan gitu. Artinya apa? Ini kayak industri ini sebenarnya lagi sekarat, gitu ya. Dalam posisi sekarat, dia berupaya segala cara untuk bertahan hidup. Ada industri yang berusaha terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan dari debu yang mematikan ini, debu beracun ini. Dan mereka melakukannya, salah satu informasi yang disebarkan oleh duta besar di berita yang disebar-sebar teman-teman internasional, Duta Besar Rusia untuk Sri Lanka bilang bahwa asbestos krisotal itu tidak berbahaya. Jadi emang itu umum digunakan untuk menggunakan informasi-informasi yang bias supaya orang ragu-ragu kemudian melihat bahwa ini nggak berbahaya kok. Ini ketika sosialisasi kita menceritakan bahaya asbes, kita seringkali ketemu kan, ya kalau udah nasib mah di tangan Tuhan, kalau emang Tuhan mau mengendaki mati ya mati gitu, apapun caranya. Tapi kan ini ada persoalan-persoalan yang ini bisa dicegah gitu ya, ini bisa dihentikan gitu. Ini seharusnya tidak terjadi gitu ya. Sekarang ini soal willingness negara saja gitu ya. Apakah negara bersedia tegas
menjamin kesehatan warga negaranya dengan melarang penggunaan asbes di Indonesia.